Alhamdulillah, wasyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji tasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dua pemimpin kita ini luluh hatinya mau bersimpuh di hadapan para sesepuh. Mau menurunkan egonya, mau menempuh jalan islah, perdamaian demi ummah atau umat. Alhamdulillah. Inilah pentingnya kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi bukti cinta kita kepada NU, ya kita sumbangsih pemikiran. Kita kemukakan mana yang terbaik buat NU. Asal niatnya untuk kebaikan NU, bukan untuk memecah belah atau memprovokasi. Begitu. Alhamdulillah, selamat buat para petinggi NU yang kelihatannya sudah mau mengakhiri drama ini. Sudah selesailah. Mudah-mudahan tuntas. Insya Allah mereka sepakat akan mengadakan muktamar yang dipercepat untuk menyerahkan semua keputusan kepada muktamirin atau hasil muktamar pemegang kekuasaan tertinggi, suara tertinggi di NU. Dan tidak ada ngotot-ngototan merasa paling benar. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Tidak ada ungkapan selain syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada para sesepuh ulama, sesepuh mustasyar yang telah membimbing kami semua sehingga hari ini disepakati secara penuh dan tetap bahwa selanjutnya akan diselenggarakan muktamar yang normal dan legitimate dipimpin oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Am dan saya Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum. Dan sesudah ini akan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis menuju muktamar tersebut. Hasil pertemuan ini sudah menghabiskan keputusan yang lalu. Ya, otomatis. Apa yang menyatukan? Semuanya yang menyatukan adalah kecintaan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita semua ingin Jamiah Nahdlatul Ulama ini utuh dan terus melanjutkan keberadaannya sebagai pembawa barokah dan maslahat bagi umat, bagi masyarakat bangsa dan negara. Akhirnya bersepakat damai. Lalu siapakah yang merasa kecewa? Akankah kecewanya dibawa dan mengganggu muktamar? Menyatu lagi, kemudian mengadakan muktamar. Jadi sudah tidak ada lagi konflik. Pertemuan ini berakhir bagus. Ujungnya itu kan ada kesepakatan dan segera diadakan muktamar. Muktamar yang tidak oleh satu pihak, tapi bersama. Jadi masih tetap ada, Rais Am ada, Ketua Umum ada. Jadi berarti sama-sama hidup bersama-sama untuk panitia menyelenggarakan muktamar. Dan kemarin juga wilayah-wilayah di sini juga mengarahnya juga ujungnya muktamar. Jadi finalnya adalah muktamar. Jadi para kita mustasyar
Para Kespo itu hanya memfasilitasi ke arah yang sama, menghilangkan konflik, menyatu lagi, kemudian mengadakan muktamar. Jadi sudah tidak ada lagi konflik. Kira-kira begitu. Akan diselenggarakan muktamar dipimpin oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Am dan saya Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum. Tidak ada ungkapan selain syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada para sesepuh ulama, sesepuh mustasyar yang telah membimbing kami semua sehingga hari ini disepakati secara penuh dan tetap bahwa selanjutnya akan diselenggarakan muktamar yang normal dan legitimit dipimpin oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Am dan saya Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum. Dan sesudah ini akan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis menuju muktamar tersebut. Hasil pertemuan ini sudah menghabiskan keputusan yang lalu. Ya, otomatis. Dengan otomatis. Ya. Apa yang menyatukan? Yang menyatukan adalah kecintaan kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita semua ingin Jamiah Nahdlatul Ulama ini utuh dan terus melanjutkan keberadaannya sebagai pembawa barokah dan maslahat bagi umat, bagi masyarakat bangsa dan negara. To the point, alhamdulillah, hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan seperti berikut ini. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rois Am dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaannya. Kenapa demikian? Untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar 35. Ya lucu kalau dipikir, kenapa di negara ini cuma kadrun yang bebas bahas agama orang lain. Walaupun nggak pakai data, cuma modal congor dan pelintir-pelintir kitab orang, kadrun nggak bakalan ditangkap. Bebas menghina buat kadrun. Tapi begitu dibalas, kita yang bahas agamanya, wah mereka kejang-kejang, halal darah, grebek, minta ditangkap. Heboh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal masuk Muhammadiyah. Jadi ada yang mengatakan, wah itu sudah di luar manhaj, itu sudah berguguran di jalan dakwah. Ini sudah tidak sesuai dengan dakwah kita. Wah udah masuk kelompok Syu'ubiyah. Wah udah bukan penganut sunnah lagi. Saya katakan selamat. Karena untuk masalah dakwah Wahabi, Salafi, dakwah NU, dakwah Muhammadiyah, semuanya berpotensi masuk surga. Tidak ada yang paling masuk surga ya. Semuanya berpotensi masuk surga. Tetapi terkhusus NU dan Muhammadiyah itu ada paket plus-plusnya. Kalau dari kita mungkin namanya plus-plus. Kalau dari mereka minus-minus. Atau bugnya, kutu atau virusnya. Tapi kalau dari kita mengatakan itu plus-plusnya. Apa plus-plusnya? Konsep bernegara. Jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, Batlaul Anwar, itu mereka-mereka yang memasukkan konsep negara Indonesia Pancasila ke dalam ajarannya. Jadi sudah ada dialektika, sudah ada menerima, sudah ada menjalankan. Dua-duanya antara agama dan negara. Tetapi untuk Islam luar, transnasional, semacam Hizbut Tahrir, kemudian Ikhwanul Muslimin, kemudian Wahabi Salafi, kemudian Jamaah Tabligh, kemudian Ahmadiyah, Syiah dan lain-lain, itu belum diketahui memasukkan konsep Pancasila atau bernegara dalam pengajiannya, dalam akidahnya. Sehingga rasa keindonesiaannya tidak ada bagi mereka itu. Rasa Islam internasionalnya lah yang mendominasi. Jadi masuknya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ke Muhammadiyah, itu kita patut ucapkan selamat. Karena dengan demikian akan lengkaplah konsep beragama di Indonesia ini. Yaitu agama dan negara dikombinasi jadi satu, menerima Pancasila. Untuk yang lain kita angkat tangan ya. Karena bagi mereka ormas, aliran, kelompok, bahkan negara adalah asobiyah. Pengelompokan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Haram lah begitu.